Selamat pagi, Shalom. Mari selamat bertemu kembali dengan belajar bahasa Yunani Perjanjian Baru. Nah, kali ini kita akan bicara mengenai kata kerja, media, dan pasif. Oke, jadi dalam bahasa Yunani itu ada yang namanya media. Sebenarnya bahasa Indonesia sekarang juga sudah ada itu kata kerja itu. Jadi ini, kini media pasif secara bersama-sama akan kita bicarakan. Karena apa? Karena perubahan bunyinya sama, infleksinya sama. Secara umum, yang namanya medial itu menunjukkan subjek terkena tindakan sendiri. Misalnya, saya memukul diri saya sendiri. Itu kata kerjanya media. Dalam bahasa Yunani ada perubahannya, tidak seperti bahasa Indonesia ya, tinggal tambahi sendiri gitu, enggak, tapi ada di situ. Nah, kalau pasif itu subjek kena tindakan. Saya digigit anjing, kena tindakan dari objek pelakunya anjing, itu seperti itu. Oleh karena itu kita bicarakan bersama-sama. Oleh karena apa? Oleh karena perubahannya sama, perubahan bunyinya sama seperti ini. Nah, ini perubahannya. Lumai. Lumai itu bisa pasif, bisa media kalau berdiri sendiri. Bisa diterjemahkan saya sedang dilepaskan, itu pasif. Saya sedang melepaskan diri saya sendiri. Seperti itu media. Jadi perubahannya sama. Lumai, luwe, luwetai, lumeta, luweste, luontai. Nah itu kembali lagi. Lumai, luwe, luwetai, luometa, luweste, luontai. Itu perubahannya. Bagaimana nanti kita bisa membedakan ini medial atau pasif? Nah, nanti kita lihat dalam kalimat. Nah, kadang-kadang memang bisa berarti dua kemungkinan seperti itu. Nah, perbedaannya ini. Kalau pasif jelas ya, subjek kena tindakan oleh objek pelaku. Seperti kalimat saya pertama tadi, saya digigit oleh anjing gitu ya, itu pasif. Kalau media, subjek kena tindakannya sendiri, tadi sudah saya sampaikan. Tapi dalam kalimat pasti itu, kalau pasif itu tidak mempunyai objek langsung, tidak ada objek langsung. Tapi media bisa memiliki. Jadi tidak harus ada. Tapi kalau ada itu pasti media, bukan pasif. Begitu ya. Nah, bisa memiliki objek langsung. Nah, bagaimana penggunaannya? Nah, ada 3 penggunaan untuk media. Kalau ada kata kerja media, itu ada kemungkinan medial refleksif, medial dinamis atau intensif, atau namanya resiprokal. Artinya, kalau ya kita ini dulu ya, media refleksif, subjek kena tindakannya sendiri. Hai, lusai, pauontai, misalnya itu. Itu bahasa menghentikan dirinya sendiri. Itu kalau ini sebagai media. Seperti itu ya. Jadi menghentikan dirinya sendiri. Itu subjek kena tindakannya sendiri. Tapi juga mungkin bisa berarti dinamis. Kalau dinamis menekankan bahwa subjek melakukan sendiri, bukan orang lain. Misalnya ini, hu kurios didas ketai. No. Ini kan bisa pasif kan? Tuhan diajar. Sedang diajar itu bisa juga seperti itu. Tapi kalau ini media, kalau tadi pasif ya, Tuhan sedang
mengajar. Tuhan sendiri sedang mengajar. Itu cara memakai menekankan bahwa subjek melakukan tindakannya sendiri, bukan dengan cara lain. Misalnya kan bisa ngajar pakai bukan dirinya, misalnya video gitu kan, tidak dirinya sendiri itu. Oke, yang ketiga itu resiprokal. Tandanya artinya subjek melakukan tindakan saling. Jadi subjeknya harus jamak ini. Subjeknya jamak. Kalau ada kalau ada media subjeknya jamak, kemungkinan artinya adalah resiprokal atau saling. Hoi profetai didas kontai ton logon. Ini jelas media. Mengapa ada logon, ton logon, ada objek. Kalau pasif tidak ada objek langsung ya, itu. Nabi-nabi itu saling mengajarkan firman. Seperti itu. Tapi juga bisa mungkin nabi-nabi itu sendiri sedang mengajarkan firman. Ya, nanti kita lihat dalam kalimat itu, mungkin konteksnya kalau kalimat panjang ya. Oke, itu kalau media. Bagaimana kalau pasif? Pasif itu ada beberapa penggunaan. Yang pertama itu pelaku langsung. Tandanya apa? Jika kata kerja pasif, kemudian kata kerja pasif kan belum tahu ini pasif atau media. Tapi kalau ada hupu diikuti genitif pasti itu pasif. Didas kometa hupu tu kuriu. Ini tidak, didas kometa tidak mungkin media. Mengapa? Ada hupu, ada kata depan preposisi hupu. Nah, ini pelaku langsung yang mengajarkan siapa? Tu kuriu ini ya, genitif ini. Kami, kita sedang diajar oleh Tuhan. Hupu plus genitif, pelaku langsung. Penggunaan yang kedua, pelaku tidak langsung. Itu jika ada preposisi atau kata depan dia, diikuti genitif juga. Hulukos kureu didas ketai dia matetu. Oke. Didas ketai pasti pasif. Mengapa ada dia gitu ya. Tidak mungkin media ya. Hulukos, jadi firman Tuhan diajarkan melalui murid, melalui seorang murid, tidak ada artikelnya. Oke. Yang ketiga, pelaku non personal. Tandanya kata kerja itu ada kata depan n diikuti datif instrumen. Susumeta and logos teu. Ada n, ada datif. Ini ada genitif menjelaskan logo itu. Kami diselamatkan dengan firman Allah. Seperti itu. Oke. Berikutnya ya gabungan, mungkin gabungan 1 dan 2, hupu dan dia, itu bisa juga gabungan dia dan n, bisa juga gabungan hupu, dia dan n, ketiga-tiganya itu ya, ketiga-tiganya ya, ketiga-tiganya. Nah itu terjemahannya ini ada semua di sini ya. Hal itu ditulis oleh Tuhan melalui Nabi. Ini jadi hupu sama dia. Kalau ini orang tuanya itu diajar dia ya, n ya, dia n. Kalau yang ketiga itu semua ya, hupu Mesias, dia Nabi, n perumpamaan. Itu ya, ada tiga ada hupu, ada dia, ada n. Nah itu media dan pasif. Mari kita lihat contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya. Saya kasih contoh ini. Untuk mengerti itu ada contoh. Nah, ini. Nah, sekarang ada kalimat ini. Baptisumai hupu tu apostolo ala baptisei hupu tu matetu. Oke. Baptisumai ini medial atau pasif. Ingat tadi media atau pasif? Pasif. Mengapa? Ada
kata depan hupu. Oke. Jadi subjeknya tidak ada ya, subjeknya tidak ada itu, objeknya sudah tidak ada. Oke, seperti ini. Oke. Ini oke. Objeknya tidak subjeknya tidak ada. Lalu ini kata kerjanya, ini kata kerja. Taruh di sini. Kata depan hupu taruh di sini. Lalu kata berikutnya yang genitif itu mengikuti saja. Dan di sini tidak ada objek langsung pasti. Oke, ini juga tidak ada, nanti di sini tidak ada. Ini ada kata sambung ala di sini. Lalu ini tidak ada, sebenarnya boleh dikasih peng itu X seperti itu, tapi tidak saya tuliskan. Ini kata kerjanya berarti say. Nah, sebetulnya ada ini ya, ilta subscribe ini ada seperti ini ya. Tandanya orang kedua ya ini ya. Oke. Lalu hupu di sini. Oh. Mate itu di sini. Oke. Jadi ini pasif ya. Mengapa? Karena ada hupu. Ini kini pasif indikatif orang pertama tunggal saya ya. Saya dibaptis oleh rasul itu. Rasul itu ini genitif ya. Genitif maskulin tunggal. Tetapi ya. Iya. Sebentar lagi. Ya. Oke. Yang lagi. Oke, maaf tadi ada tamu. Oke. Tapi kamu dibaptis oleh murid itu. Oke. Yang kedua, hui matitai tukriu didas kontai ton logon. Nah, lihat di sini. Didas kontai, ini pasif atau media? Media. Mengapa media? Karena ada ini, ada akusat di sini, ada objek langsung. Oke, jadi ini subjek maskulin, nominatif, ya, di kelas 1 ya, ini ya. Lalu tukurio, genitif menjelaskan materi, kata benda terdekat, oke, ya seperti itu. Nah, ini jelas apa namanya media resiprokal karena subjeknya sama. Tapi bisa juga intensif tadi ya. Jadi murid-murid Tuhan saling mengajarkan firman seperti itu. Apa jelas? Ya. Nah, sebetulnya ada kalau Bapak Ibu mau latihan, ada lembar latihan ini. Ini ada lembar latihan soal. Ibu bisa mengerti. Ada yang sudah dikerjakan ini, dua ini yang kami contoh ini, satu ini kami buat contoh. Dan dua ini tadi contohnya ya. Tapi di sini ada, kalau Bapak Ibu mau kirim WA ke saya, akan saya kirim latihan ini, atau email saya saparman2016@gmail.com atau WA 0818979114. Oke, sampai di sini selamat latihan.